Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Danu Kristanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Jejeruk, Kabupaten Blora. Dengan fasilitator Bapak Juwari SPDMA dan pengajar praktik Bapak Supriyanto SPD. Ini adalah jurnal refleksi dwi mingguan saya mengenai modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, saya melakukan refleksi dwi mingguan dengan model 4P. Refleksi ini memuat hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Pada modul 2.2 saya mempelajari materi mengenai pembelajaran sosial emosional. Kegiatan pembelajaran modul 2.2 dimulai dengan materi mulai dari diri, yaitu setiap calon guru penggerak menuangkan refleksi mengenai peristiwa yang dirasakan sebagai kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan yang membuat kami bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kegiatan belajar dilanjutkan dengan eksplorasi konsep di mana saya menggali materi yang sudah disajikan dan berdiskusi dengan teman-teman melalui LMS. Pemahaman kami melalui eksplorasi konsep dilanjutkan dengan ruang kolaborasi yang dilakukan secara virtual bersama 8 rekan calon guru penggerak yang lain dan dipandu oleh Bapak Juwari selaku fasilitator. Saya berkolaborasi bersama 2 rekan calon guru penggerak lainnya untuk mengerjakan penugasan kelompok berupa perencanaan pembelajaran yang memuat kompetensi sosial emosional. Setelah mendapatkan pemahaman di dalam ruang kolaborasi, kami menerapkan pemahaman tersebut dalam tugas demonstrasi kontekstual berupa penyusunan RPP yang memuat 5 kompetensi sosial emosional. Proses pembelajaran modul 2.2 dilanjutkan dengan melakukan refleksi yang termuat dalam jurnal refleksi dwi mingguan. Semua pemahaman tersebut nantinya dikuatkan dalam elaborasi pemahaman, disimpulkan dalam koneksi antar materi, dan diimplementasikan dalam aksi nyata. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Perasaan saya saat mempelajari modul pembelajaran sosial emosional, saya merasa seperti diajak berselancar dalam pengalaman saya bertumbuh menjadi seorang guru. Saya bernostalgia dengan beberapa peristiwa yang dahulu terasa menyulitkan dan mengecewakan. Namun, sekaligus membuat saya menemukan titik balik menjadi pendidik yang lebih matang secara sosial dan emosional. Saya juga senang bahwa ternyata beberapa strategi pembelajaran sosial emosional sudah saya terapkan di kelas. Salah satunya yaitu teknik STOP. Saya juga bahagia dapat berdiskusi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan teman-teman pada saat mempelajari modul ini. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Mempelajari modul 2.2 membuat saya menemukan banyak pembelajaran baru yang saya klasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu A. Materi pemahaman baru atau wawasan baru. B. Keterkaitan modul pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya. Dan C. Kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran yang pertama, materi pemahaman baru atau wawasan baru. Banyak pemahaman materi baru yang saya peroleh dari modul 2.2
baik melalui pemahaman maupun hasil diskusi dengan rekan calon guru penggerak, pengajar praktik, maupun fasilitator. Di antaranya, satu, pembelajaran sosial emosional merupakan upaya kolaboratif. Jadi, selain melibatkan murid, pembelajaran sosial emosional juga melibatkan semua guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Dua, pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional dapat dilakukan melalui pembelajaran eksplisit, terintegrasi, atau melalui budaya kelas atau sekolah. Tiga, pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional mengutamakan mindfulness yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 4. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional dapat dilakukan melalui keteladanan, belajar, dan kolaborasi. 5. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional, seperti teknik stop, iMessage, share and care, penugasan kelompok, dan lain-lain. 6. Pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif dan meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. 7. Pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Dan yang kedelapan, pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Pembelajaran yang kedua, keterkaitan modul pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya. Setelah mempelajari modul 2.2, saya menemukan bahwa ternyata terdapat keterkaitan antara apa yang sudah saya pelajari di modul-modul sebelumnya. Keterkaitan modul-modul tersebut menjadi fondasi pendukung dalam mempelajari modul pembelajaran sosial emosional yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Pembelajaran sosial emosional adalah salah satu manifestasi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan dari pendidikan adalah mengantarkan anak-anak pada kebahagiaan dan keselamatan. Pemahaman tersebut menguatkan fondasi saya dalam mempelajari pembelajaran sosial emosional. 2. Nilai dan peran guru penggerak mendukung keberhasilan pembelajaran sosial emosional di sekolah, karena pembelajaran sosial emosional sendiri merupakan upaya kolaborasi semua warga sekolah. Nilai kolaborasi dan peran menggerakkan komunitas praktisi banyak saya terapkan dalam modul ini. 3. Pembelajaran sosial emosional dapat menunjang keberhasilan visi dan prakarsa perubahan yang telah dicanangkan guru penggerak, karena murid yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik lebih optimal dalam pembelajarannya. 4. Budaya positif yang berbuah profil pelajar Pancasila menjadi kompas bagi pembelajaran sosial emosional. Dengan kata lain, pembelajaran sosial emosional mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Dan yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi yang berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid memberikan kesempatan bagi saya untuk memanfaatkan diferensiasi sebagai proses pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. Misalnya, diferensiasi produk sebagai pembelajaran pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran yang ketiga yaitu kekuatan atau hal baik dan kelemahan atau hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran sosial emosional.
Setelah mempelajari modul 2.2, saya mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang saya miliki dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional yang saya tuangkan dalam catatan berikut ini. Kekuatan atau hal baik. A. Kepala sekolah dan rekan sejawat yang mendukung pembelajaran berbasis 5 kompetensi sosial emosional. B. Guru yang menguasai beberapa teknik pembelajaran berbasis 5 kompetensi sosial emosional. Dan yang C. Murid yang berkolaboratif. Sedangkan kelemahan atau hal yang perlu diperbaiki. A. Kurangnya kolaborasi dan komunikasi dengan wali murid. B. Perlunya konsistensi warga sekolah dalam mendukung pembelajaran berbasis 5 kompetensi sosial emosional. Berikutnya, yaitu refleksi yang keempat. Penerapan ke depan. Refleksi saya terkait dengan penerapan ke depan, saya kelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Rencana tindak lanjut, dan yang kedua, tantangan dan solusi. Penerapan ke depan yang pertama yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut saya terkait dengan pembelajaran sosial emosional yaitu 1. Menerapkan pembelajaran berbasis 5 kompetensi sosial emosional. 2. Menjadi teladan dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. 3. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, kaitannya sebagai mitra dan supervisor dalam pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. 4. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mengaktifkan komunitas belajar di sekolah sebagai bagian berbagi praktik baik mengenai pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, 5. Berkolaborasi dengan orang tua murid dan pihak luar sebagai sumber belajar dalam upaya menyelenggarakan Merdeka Belajar. Penerapan ke depan yang kedua yaitu tantangan dan solusi. Saya menyadari bahwa dalam penerapan rencana tindak lanjut yang saya buat memiliki beberapa tantangan di antaranya. 1. Konsistensi murid maupun guru di sekolah. 2. Manajemen waktu bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. 3. Kondisi sosial emosional murid yang berbeda-beda. 4. Minimnya peran orang tua dalam pembelajaran kompetensi sosial emosional. Sedangkan solusi dari tantangan-tantangan tersebut yaitu 1. Mengaktifkan komunitas praktisi sebagai wadah diskusi guru dalam berbagi praktek baik. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai mitra dalam monitoring dan supervisi pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. 3. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang didahului dengan pemetaan kebutuhan belajar murid. 4. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua, baik melalui forum maupun secara daring untuk menjalin kerjasama terkait pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. Demikian tadi jurnal refleksi dwi mingguan saya mengenai modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Sebelum saya akhiri, mari kita ingat kembali quotes dari Aristoteles. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.